Let's start. Video kali ini akan membahas kontroversial di media sosial dan di mana-mana mengenai karakter Sachika Amane yang diperankan oleh Nozomi Miyabe. Nah, mengapa aku bilang itu kontroversial? Karena ada kubu pro dan kubu kontra. Nah, ini yang kita mau bahas video kali ini. Oke. Jadi sebelum masuk ke hidangan utamanya, jadi video ini no cut, no edit, dan video ini mengandung dan juga perspektif aku, pandangan aku, dan juga opini. Jika kalian yang masih belum setuju atau kurang setuju, atau misalkan ada yang lain, bisa tulis kolom komentar di bawah. Oke? Oke. Jadi masalah yang berbalik arah yang kemarin-kemarin bulan lalu sebelum kalau nggak salah sebelum tayang dari series Kamen Rider Gabu itu ada rumor yang beredar mengenai third rider, mengenai second rider, mengenai dak gabu dan lain sebagainya. Nah, intermezzo aja, kalau aku itu ya kan nonton Kamen Rider itu sejak tahun 2021 maybe 2022 sejak Kamen Rider Revised tayang. Jadi aku belum tahu metode-metode atau kompleksitas atau apa yang beda dari Kamen Rider sebelumnya era Heisei dan Showa. Jadi aku masih nontonnya Kamen Rider Revised begitu. Pakemnya di situ akunya. Karena sebelumnya itu aku menekuninya di bidang atau di tokusatsu Ultraman, ya kan, mau dari Ultraman Mebius, Ultraman Cosmos, Gaia dan lain sebagainya sampai sekarang itu Ultraman A. Gue nonton sekarang dan itu gue excited dan gue sangat-sangat merasakan itu. Jadi itu ya kan. Nah, apa yang beda dari Third Rider sebelumnya itu aku masih belum bisa memastikan mana yang lebih tonjolkan fresh, mana yang lebih template banget, ya kan? Karena gue tuh masih baru, newbie dalam tokusatsu Kamen Rider, jadi gitu. Oke, itu intermezzonya. Jadi kita bahas yang pertama kali ya. Oke, yang pertama oke. Nah, di sini aku ambil cuplikan scene ketika si siapa Sachika Amane menelpon si Hanto, ya kan, Hanto Karakida ini. Dia sedang menginformasikan keberadaan dari Kamen Rider Gabu melawan Granute Bond. Nah, yang Bond itu adalah wujudnya berupa main, ya kan, bola-bola berduri, bola-bola rudal kayak main itu bom yang dari laut itu juga bisa, dan itu sangat lumayan mengerikan secara wujud bentuknya, dan ya begitulah mengenai wujud Granute Bond. Nah, sini dia sedang menginformasikan keberadaan dari Granute itu sendiri. Nah, itulah. Dari sini lihat dari kesaksian dari Sachika Amane, secara menelpon dia kayak seperti dewasa, seperti seksi, seperti dia kayak seperti owner yang seksi, dia seperti presiden yang seksi, tapi dia tetap mengandalkan keseriusan dan juga kesantaiannya. Dia tetap serius tapi tetap santai gitu. Tipikal cewek yang sangat-sangat bisa lo temuin di mana-mana, ya kan. Tapi ini ya oke lah untuk Sachika Amane, heroin di series Kamen Rider Gabu. Dan ya aku tuh merasa gimana ya tentang heroin satu ini itu
aku bisa merasakan kalau heroin satu ini tuh bisa dieksekusikan dengan rapi seperti Kamen Rider Cyber dan juga Kamen Rider Kids itu. Jadi ya sorry ya, kemarin tadi bilang itu ada yang komen kenapa kok misalkan waktu scene Jeep ya Jeep stomach itu bertele-tele ya kan. Nah, karena kemarin tuh aku memakai format yang baru, ternyata ternyata apa ya, banyak sekali yang kurang nyaman, ngebug gitu ya. Jadi aku ke format utama, jadi begini aja ya kan. Itu aja, oke. Ya kembali ke Sachi Keamanan yang mengandung kontroversial menjadi Third Rider. Oke. Jadi Sachi Keamanan ini itu apa ya, tipikal-tipikal cewek yang santai dan juga serius. Jadi itu ya. Oke, paham? Oke. Bentar. Sebentar. Oke. Nah, ini cuplikan selanjutnya aku ambil dari scene opening, ya kan? Scene opening dia ada memperkenalkan karakter-karakter dari karakter Soma Inoue Soma, ya kan? Dari karakter Hanto Karakida, dari karakter Sachikamane. Nah, dari berbagai macam karakter ini itu sisi-sisi Kamen Rider masing-masing dengan bubble-bubble berwarna-warna. Misalkan kalau di opening yang awal-awal itu adalah Soma, dia bubble-nya warna ungu, dia termasuk Kamen Rider warna ungu. Gabu ya kan, dia secara keseluruhan itu membentuk warnanya full ungu gitu. Kalau Hanto Karakida Hanto itu bubble-nya itu warnanya coklat muda, coklat putih gitu. Dia tipikal warnanya coklat, warnanya putih. Jadi ya kelihatan Kamen Rider-nya seperti itu. Nah, sedangkan untuk Sachikamane, nah apakah ada ya tanda-tanda kalau Sachikamane itu menjadi Kamen Rider warna kuning. Sejak dirumorkan, aku nggak menterterakan di image ini, jadi lo bisa search sendiri ya kan. Rumor bilang kalau Sachikamane itu Kamen Rider Yellow Pudding. Ya, warnanya ridernya dia kuning, yellow. Nggak yellow susu, yellow milk atau yellow. Ada warna biru-biru, ada warna merah, ada warna coklat atau warna yang transparan, ya kan, ada warna yang sangat mencolok dengan mata, warna identik dengan hewan-hewan, mitologi atau itu dengan monster. Jadi gitu, dengan monster. Karena ini kan Soma juga monster dan Valen juga monster, ya kan? Monster coklat, Rider monster coklat. Tapi ini bukan monster kalau Valen itu. Kalau Valen itu identik dengan Rider biasa, Rider coklat. Nah, kalau ini Rider puding, ya puding seperti puding, bukan seperti monster begitu. Nah, di sini kasusnya itu berbeda sekali dengan Valen dan juga Soma. Valen berbeda dengan Soma. Nah, di episode 3 itu kedatangan karakter baru yang bernama Kenzo Suga. Kalau salah koreksi di bawah ya. Itu dia sedang mengambil 2 Kojizo yang lucu, imut, manis dan juga keren ya kan. Yang bisa ngomong kemana-mana. Ya kan? Dia ngambil, aku turun dari mobil, pakai tongkat, 2 Kojizo ini bernama Kojizo Kokodan dan Kokodon. Itu adalah 2 form dari Kamen Rider Gabu dan Kamen Rider Valen. Ya. Itu ya. Kalau Gabu itu pakai asisnya, pakai transform, kalau si Valen adalah form utamanya. Gitu. Kalau Sachikamane itu kemungkinan dia pakai puding.
puding. Ini juga sama dipakai oleh sama Soma, Kamen Rider Gabu. Gabu juga change formnya memakai puding juga. Kasus ini bisa kita lihat dengan series Kamen Rider Kids. Beda dengan kalau Zero One tuh beda ya kan. Kalau Zero One itu dia beda versi. Aku kurang tahu Zero One tuh gimana. Apakah di Zero One tuh memakai Valkyrie atau enggak? Ada Valkyrie, ada transformnya Valkyrie lah ya. Aku kurang tahu seperti itu ya. Coba cek aja ya, ya kan? Cek aja. Tapi yang aku tahu ini sudah masuk template menurutku, bukan fresh. Ya, karena kenapa kok bisa aku bilang template nggak fresh? Karena puding ini bisa dipakai sama Soma untuk menjadi transformnya gitu. Kalau misalkan puding ini itu berdiri sendiri formnya, ya maka ini memang sangat-sangat fresh di mata orang, sangat sangat apa ya fresh aja gitu, ya kan? Kita series sebelumnya, series Kamen Rider Gachard itu dia tidak memakai transformnya Kamen Rider Majido, ya kan? Tapi di konsep art di fandom wiki itu ada konsep artnya dari Moon Cerberus, Sun Unicorn dalam bentuk konsep art di wikinya. Itu benar kan? Itu benar. Tetapi di kasus ini aku pastikan semuanya akan sesuai ekspektasi. Akan ada transformnya, Soma ini memakai transform puding. Dan juga si secara aman form utama dari puding. Yellow puding tadi, ya kan? Yellow susu puding. Dan ini sangat representasi dari series Kamen Rider Kids dan series Kamen Rider Zero One. Dan aku tadi, ya kan, berbagai rumor yang beredar kalau yang Tachikama ini menjadi Kamen Rider itu tidak memakai belt, tapi memakai pistol. Ya nggak tahu ya nanti gimana rumornya gitu berada ya karena. Nah, itu adalah konsep-konsep rumor yang beredar selama ini. Jadi aku masuk ke kontroversialnya sebelum masuk ke rumor yang kedua ya kan. Rumor aku temukan tadi. Oke. Jadi ada kontroversial mengatakan, oh heroin yang satu ini tuh seharusnya nggak boleh Kamen Rider. Biarkan seperti ini. Biar masuk ke ceritanya, biar klop dengan karakter utamanya, si Soma ini. Biar saling mendukung Soma ini. Kalau misalkan kalau tidak menjadi Kamen Rider ya nggak masalah. Kalau misalnya jadi Kamen Rider, ya kita lihat mau ngapain nih Kamen Rider, Tet Rider ini. Itu kan, itu termasuk yang kontra. Kalau menjadi Kamen Rider. Kok ada yang pro tuh nggak masalah menjadi Kamen Rider. Itu termasuk formula-formula Kamen Rider sebelum-sebelumnya. Ya kan? Tentu sudah termasuk namanya sih identifikasi bahwa keanehan bahwa kok tidak ada Kamen Rider perempuan atau cewek. Begitu. Mengenal kontroversial, gue termasuk adalah netral. Ada pro dan kontra. Kita bahas pro-nya dulu. Mengapa aku bilang pro? Karena ada dua opsi. Ada dua pernyataan. Yang pertanyaannya pertama adalah kalau misalkan Sachika Amane itu menjadi Kamen Rider, ya aku nggak ada masalah. Karena sudah sewajarnya menjadi Kamen Rider, sudah formulanya Kamen Rider, ya aku ya biasa-biasa aja. Gue nggak kaget dengan formula tersebut, karena menurutku mengenai formula tersebut ya nggak masalah. Ya biasa-biasa aja. Kita lihat aja debutnya Kamen Rider Yellow Pudding ini yang ditanggungi sama Sachika Amane ini. Kita lihat apakah bagus atau jelek, ya kan? Ya pokoknya jangan mengulangi seri sebelumnya yang ditunggangi sama Kamen Rider Majido, ya kan? Rini Kudo yang debutnya tuh mohon maaf jelek mampus ya kan di seriesnya.
episode 19, mohon maaf ya, jelek mampus. Dan gue kurasakan tuh kayak tersiksa kesabaran, dan gue sangat, aduh kok gini amat ya kan. Gue tuh agak skeptis dengan series yang kayak Gachat ini. Kenapa? Desain tuh sangat biasa aja dan nggak berasa wow, nggak berasa apa ya kaget, ya nggak, ya biasa aja gue. Karena aku udah lihat Revise, Kids, Gachard, ya biasa aja. Ngapain lo kaget-kaget, ngapain lo permasalahin, ya biasa aja. Itu pronya ya. Kalau misalkan kontranya adalah karena tidak fresh, template banget. Itu sih kontranya. Karena di seri-seri sebelumnya itu ada Kamen Rider Valkyrie udah ada memakai formula seperti ini kan, karena formula seperti ini itu ada cadangan dari Kamen Rider Zero One, bener kan, ya kan, karena Kamen Rider Gabu ini itu adalah cadangan dari Zero One, ya jadi aku tambahkan aja lah ya. Nah, dan kalau nggak jadi di Reiwa First Generation dengan Gabu ini, maka ditaruh di setelah Gachar menjadi Reiwa Second Generation gitu. Bukan Saber tapi Gabu menjadi second generation. Reiwa generasi yang pertama adalah Kamen Rider Zero One, generasi kedua adalah Kamen Rider Gabu, ya kan. Ini adalah ya template banget menurutku mengenai hal seperti ini. Kalau di Saber itu nggak ada Third Rider cewek, makanya tuh fresh, jangan tuh fresh. Jadi apakah pernah dipakai Heisei Rider? Ya pernah dipakai Heisei Rider. Ya kan, Third Ridernya adalah cowok, kan ada tuh, Wonder apa itu aku lupa itu kan, coba koreksi di bawah ya kan. Itu menurutku ya juga template, tapi di Revo tuh berasa kayak wah ini fresh, Kamen Rider ketiga ini bukan cewek tapi cowok ya kan, wah fresh banget nih ya kan. Kapan lagi nih ada Kamen Rider cowok, nah Death Rider-nya begitu. Terus setelah waktu di Kamen Rider Revice, trailernya adalah cewek kembali ke pakemnya. Nanti dia, apakah fresh? Enggak. Terus di Kids, komandernya cewek mana cewek? Berapa kali? Beberapa Kamen Rider ceweknya series Kamen Rider Kids. Ada Nago, ada Lopo, ada apa lagi tuh? Aku lupa tuh kan. Ya pokoknya itu lah kan. Ada Beroba, ada Glersu yang Beroba ya kan tuh. Ya banyak banget kan yang Kamen cewek ya kan. Ya villain cewek, Kamen cewek tuh banyak banget kan. Gachard juga ada, Majido ya kan. Terus Dread yang Atropos, Akasis, Kloto ya kan tuh banyak banget kan Kamen cewek ya kan. Khususnya untuk Tet Rider. Villain mah nggak peduli. Itu hal yang lain gitu. Jadi lu nggak ada masalah sama sekali tentang tadi format ini nggak masalah, cuman ya tuh template banget, tidak fresh, itu kontra dari aku kan. Ya yang kuharapkan di kalangan semua ini adalah heroin yang satu ini, Sachika Amane, tidak menjadi Kamen Rider. Itu harapannya. Dan menjadi Kamen Rider cukup dengan mendukung karakter utamanya, Soma. Jadi itu ulangi lagi dari awal ya, ulangi lagi. Jadi karakter ini itu mendukung karakter utama aja. Jangan menjadikan Kamen Rider cewek Third Rider begitu. Ya sudahlah ya kan. Kita terima aja kedepannya nanti kalau misalkan si karakter Hachikamane ini menjadi Third Rider. Kita sudah apa boleh buat ya kan. Itu sudah ya pasrah aja, terima aja ya kan. Kita nggak boleh apa ya, nggak boleh kecil hati, nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih, nggak boleh marah-marah, nggak boleh emosian dan lain sebagainya, nggak boleh iri dengki dengan Saber ya kan, bahwa nggak ada Kamen Rider cewek Third Rider ya kan, bahwa villain juga cewek juga ya kan, Kamen Rider Sabella cewek juga ya kan, meskipun dia villain ya kan. Jadi ya kalau villain ya nggak masalah, kalau villain, kalau Third Rider ya itu masalah ya kan. Itu yang aku baca-baca di komentar-komentar kalian, di komentar ya banyak media sosial lain itu seperti itu. Oke, dan ya gitu sih menurutku, tidak fresh
ya, saudaraku. Nah, ini kan lihat aja si bubble-bubble-nya itu warna kuning transparan, menandakan kalau dia menjadi Kamen Rider Yellow Pudding, ya kan. Uh, oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, ini ya kan. Nah, ini dia nih. Nah, ini aku ambil gambarnya di Facebook ya kan. Suatu saya kalau gambarnya belum belum jreng, belum bagus karena ini aku ambil screenshot ya kan. Jadi Tetrider ini itu dia warnanya juga kuning. Dari ini kan Kamen Rider lain ya atau Santi lain atau ya, Kamen Rider lain kan. Ya kan. Ini anggota dari apa namanya tuh apa ya? eh prototipe prototipe ya seperti ini lah barangnya, ada kuning, ada hitamnya, ada putihnya, ada merah-merahnya, ada biru-birunya, dominan kuning dan juga putih transparan ya kan. Ini dengan puding atau warna coklat ya kan, ada warna pink ya kan. Kalau misalkan formnya tuh ada warna pink, ada warna merah muda, magenta, warna coklat, itu apakah matching menurutku ya, semoga matching lah, kayak matching dengan Kamen Rider-nya, matching ya, matching habis lah ya. Tuh ada warna apa namanya tuh, warna magenta, pita-pita ya kan, warna coklat. Nah, gitu kan. Begitu. Ya kan? Akhirnya semoga aja matching ya kan. Kalau kamu lihat di seri sebelumnya, kita ke trackback kembali, flashback kembali ke Kamen Rider Majido, secara body dan juga formnya tuh matching. Seiring transformnya berjalan waktu, itu semakin lama semakin tidak matching. Itu sayang banget loh. Padahal aku tuh harapinnya tuh final formnya Kamen Rider Majido itu full power. Dan juga secara cerita dan karakteristik tuh ngehooknya tuh paling mantep tuh Rini Kudo. Bas seiring berjalannya episode per episode di series Kamen Rider Gachar itu nggak ada development karakter, meskipun semua dari karakternya tuh diselipin dengan filler-filler, itu mengembangkan karakter. Oh ini karakternya bagus, oh ini karakternya jelek, oh ini karakternya gini gini gini. Kita masuk ke cerita utamanya, apakah bagus ya? Enggak, ya ya tetap gitu-gitu aja. Itu yang ku alami di series Ultraman Arc ya kan, dengan Soma, si Yuma itu kan. Kamu tahu Ultraman Arc kan? Akhir-akhir ini tuh fillernya tuh banyak banget ya kan, banyak banget Ultraman Arc itu fillernya, maksudnya itu waktu Yuma itu secara karakternya tuh actingnya itu masih kaku dan kurang hook, impactnya masih kurang, dan kepada promo kayak masih kayak kok nggak ada pendalaman karakter sama sekali. Si Yuma ini nggak ada rasa-rasa keunikannya, nggak ada rasa-rasa apa ya, Ultimate Human tuh kayak wah ini keren banget nih, wah ini unik banget nih, ini harus aku tonton nih ya kan. Nanti kita lihat ke Spider-Man itu kan si Tobey Maguire itu kan aktingnya kan kaku, tapi apakah kita ada keunikan si Spider-Man Tobey Maguire? Oh, ada kan. Terus kita melihat Andrew Garfield, apakah ada keunikan dari Spider-Man Andrew Garfield? Kan ada kan. Nah, aktornya aja Spider-Man, wow Spider-Man keren ya kan. Tuh secara mata aja, secara mata aja tuh wah keren banget nih Kamen Rider. Yang keren banget Ultraman lah, keren banget yang Ultraman ya kan. Wah karakternya Yuma, wah nih pasti keren banget kan. Nah sejak aku karakter Yuma itu kok gini amat, kok kayak Otaro Ichinose ya kan. Itu sih menurutku kurangnya di situ. Makanya lebih parah dari aktingnya Otaro Ichinose. Lebih mending aktingnya Otaro Ichinose yang begitu bagus banget ya. Artinya ya itu aja sih Otaro Ichinose di series Kamen dari Gachat ya. Itu aja sih. Oke, beda lagi ke Sachikamane yang menjadi Kamen Rider yang penuh kontroversial. Oke. Jadi senjatanya itu ada bow and arrow ya kan. Di rumor yang beredar ya kan. Ya kan, kalau nggak salah seperti itu ya, senjatanya bow and arrow, panah dan juga busur ya kan. Itu menarik, 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 menarik ya.
ya kan? Kapan lagi ada tetraider yang menggunakan busur dan juga panah. Wah, itu keren sih. Nah, itu keren dan kayak apa ya? Kayak cupit-cupit gitu, cupid go ya kan? Kayak kayak apa ya? Kayak lo kayak berasa bidadari lagi menusuk laki-laki. Wah, memanah laki-laki itu keren sih menurut aku. Gila puding ya, Pak. Ya. Dengan koreografi fighting menurutku tuh lebih bagus daripada Kamen Rider Gacor ya kan. Kita dulu, kita selanjutnya kita lihat dulu Kamen Rider Kids ya kan. Secara looks-nya dan karakternya si Ukyo S ini itu gila bro. Kita lihat aja kayak ini kayak ngehook banget, impact banget. Wah, ini unik banget karakter gila. Kita lihat Kamen Rider Gabu dengan Soma. Lihat pandang cerah mata. Wah, ini keren banget, unik banget, keren banget cara mata. Wah, ini pasti unik mampus ya kan. Kita lihat series Kamen Rider Gacor dengan Hotaro Chinose. Kita lihat series Kamen Rider Revice dengan Iki Igarashi. Kita lihat. Loh, kok begini ya? Wah, kita gacor malah kita. Oh, ya. Kok kayak kembali ke era yang unik tapi kok gini amat kayak ada kejanggalan di form satu ini, kok ada kejanggalan di karakter satu ini, kurang fresh, kurang hook, impact, kurang ya aja segitulah pokoknya ya, kayak males ya kan. Beda dengan Kamen Rider Saber dengan Toma Kamiyama. Kita lihat wujud Kamen Ridernya sama karakternya. Wah, ini unik banget. Naga, pedang. Itu kayak kita kayak fantasi night ya, super warrior ya kan. Ada naga, ada api, identik dengan dewa ya kan. Itu kayak wow, fantasinya kental banget. Wow, bisa kayak imajinasinya wow, ada ikan paus di situ, ada bubble, ada gabung, ada wow, itu keren banget cara. Tapi apakah series Cyber itu emang keren? Ya keren Cyber itu ya kan, secara keseluruhan seriesnya tuh keren banget. Meskipun aku belum nonton, aku nontonnya klip doang ya kan, klip doang nontonnya. Terus aku nontonnya tuh ya cuman final form, episode terakhir, terus change form, berserk form dan lain sebagainya. Enggak episode pertamanya. Kan gue merasakan, wah ini Kamen Rider perlu tonton tonton nih ya kan, kapan lagi ya kan. Ya, Kamen Rider fantasi tapi perlu imajinasi dan mengulang cerita, itu keren banget tuh saya tuh kan. Terus Zero One, Kamen Rider Zero One, lihat sih Kamen Rider Zero One dengan Naruto Hidden. Kita lihat secara mata, apa yang kita perhatikan, wah ini ngehook banget nih, kita futuristik nih, apa kata AI, intelligence ya kan, perusahaan CEO dari presiden Naruto Hiden ya kan, tuh menarik banget pandangannya, tuh fresh banget menurut gue. Zero One itu, Zero One, Saber ya kan, template itu di Kids, template dari Ryuki ya kan, Battle Royale, tapi freshnya apa? Freshnya dia adalah game master. Kalau di Ryuki itu nggak ada game master, kurang tahu tuh. Coba tulis komentar di bawah apakah ada game master di Ryuki atau nggak tahu kan. Di Kids itu ada game master, ada Yamato, ada berbagai macam spotter kan, ada tuh spotter kan. Tapi kurang tahu di Ryuki apakah ada spotter, nggak tahu kan. Coba tulis komentar di bawah ya kan. Terus kalau di Gacor itu juga template dengan item kartu-kartu, ada di Ryuki, ada di Blade, di Cat ya kan, di Gacor kartu, dan dia mengandalkan dua base match kayak di build ya kan, kayak di apa tuh ya, build ya kan. Aku pikir di Gacor itu adalah pakai item mix and match, ternyata enggak ya, kecewa sih, tapi ya udahlah ya kan. Nah, sering berjalannya waktu pasti nyaman-nyaman aja dengan item-item tersebut, dan aku nyaman-nyaman aja dan biasa aja melihat tersebut. Ya sama halnya tentang Sachikawa yang menjadi third rider ya kan. Apakah ada kontra, ada permasalahan atau enggak ada masalah ya kan. Meskipun ada kontranya, tapi ya apa kan adalah masalah debutnya, ya, masalah fightingnya,
masalah ceritanya itu kan kita permasalahkan, bukan karakternya, ya kan. Karakter tersebut itu termasuk dalam ceritanya. Jadi apa yang kita pedulikan itu adalah ceritanya, bukan karakternya. Karakternya itu masuk ke dalam ceritanya, impact dalam masuk ceritanya, visual, sound design, sound effect, terus masalah CGI itu masuk ke ceritanya, ya kan. Masalah visual, kok misalnya visual CGI-nya jelek, masih kasar, masih kurang rapi, ya kan. Ini katu-katinya tuh masih kurang rapi, masih gimana gimana, karena masalah dengan masalah budget, ya kan. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tahun, itu masih ada perkembangan CGI, perkembangan namanya visual, ya kan. Kita nggak perlu permasalahin masalah visual, nggak perlu permasalahin masalah BGM, jelek atau gimana, nggak masalah. Contohnya adalah series Kamen Rider Kids ya. Apakah ada masalah? Masalah BGM, masalah sound design, ada masalah gue dengan pianis ya kan, dengan gayanya yang coolnya MC-nya tuh nggak ada masalah sama gue ya kan. Beda apakah Knight Rider? Oh ya Nako juga dengan apa eksotiknya, dengan gitarnya, beatnya tuh apakah ada masalah? Terus sound efeknya tuh, fightingnya tuh apa ada masalah? Nggak ada masalah. Yang penting ceritanya tuh berjalan dengan rapi dan baik dan benar, itu aja. Jadi concernnya adalah ceritanya, bukan karakternya. Karakter itu masuk ke ceritanya, ya kan? Terus ada lagi yang masalah acting ya kan. Nah, acting ini kita perlu permasalahan. Misalkan actingnya kurang bagus ya kan, atau kaku ya kan. Kita balik lagi ke Spider-Man. Tobey Maguire adalah actingnya kaku. Tapi ceritanya kok bisa bagus banget karena dia meskipun dia kaku actingnya, dia mengikuti ceritanya berjalan dengan baik dan benar begitu ya kan. Ada misalkan eksekusi ceritanya bagus ya kan. Kalau misalkan Rene Kudo misalkan dan ambil dari seri sebelumnya itu Rene Kudo dan Atropos berkali-kali bertatapan berapa episode tuh berapa episode tuh banyak banget episode yang tampilkan Rene Kudo dan Atropos bertatapan kan, ya itu kan lebih tepatnya seperti itu ya kan. Apakah itu terus menerus itu sangatlah bagus untuk diterapkan? Ya itu enggak, tuh template banget, itu agak kurang konsisten dengan ceritanya, kayak gitu-gitu aja, kurang fresh, boring, bosen ya kan. Oh ada yang bilang di gak jauh jadi kamu nergajat, kita ambil aja di Soma pingsan berkali-kali, itu ada alasannya, ada reasonnya. Kalau nggak ada reason, ada alasan tertentu, itu yang nggak make sense. Di Agan Reza tuh bilang, lu Soma pingsan terus tuh kayak boring ya kan. Nah, baru 3 episode bro. Kalau misalkan Soma tuh pingsan berkali-kali episode, belasan, puluhan, pingsan terus ya, lo baru menyimpulkan bahwa scene itu boring. Bukan apa ya, scene itu boring ya kan. Mungkin generasi tuh bilang, takutnya ini nanti tuh boring. Mungkin seperti itu penangkapan aku ya. Pokoknya seperti ini pingsan terus, berterus-terus nanti boring begitu. Tuh maksudku seperti itu. Takutnya tuh boring gitu. Sama pingsan tuh takutnya boring gitu. Dan apa ya? Ketakutanku kepada ceritanya Caci Kamar itu ya nggak ada. Cuman sebagai pendamping atau pendukung sih karakter utamanya kalau misalkan tidak ada Kamen Rider ketiga. Nah itu aja. Sachi itu adalah salah satu Sachi itu salah satu karakter favoritku setelah series Kamen Rider Kids ya kan. Di Kids ada Sumuri, Biroba. Itu ngehuknya dapat banget. Cara looks tuh ya, oh keren banget. Oh anjir ya kan. Oh gila ya, kok bisa secantik ini, seksi ini, seimut ini, sehook ini, seimpact ini. Kita berjalan nggak ada masalah, udah gitu terus ya kan. Itu sih menurutku, yang masalahnya di situ ya kan. Ya, really sorry aku bertele-tele mengenai masalah seperti ini karena ya ngomongnya bertele-tele seperti itu ya
ya lo nggak peduli manapun ceritanya manapun gitu sih menurutku ya kan. Ya udah digabut secekaman ya kita hukumnya ngeliat wah dewasa seksi, oh kita melihat cerita yang seksi dengan teman-temannya dia menjadi owner presiden di Happy Pare itu kan kapan lagi ada Happy Pare terus ownernya adalah cewek seksi seperti secekaman ini, kapan lagi ya kan cewek seksi ini ya kan. Aku bisa kayak wah gila sih kan, wah, kan cewek seksi kan saya kata gitu kan gitu kan ya gitulah ya gitu kan gitu. Kita lanjut lagi, ini yang menarik banget senjatanya adalah bow and arrow. Oke, di sini ya kan ini adalah sketsa build dari Third Rider ya kan. Gini aku ambil di Facebook juga ya kan, Facebook juga aku gak sengaja menemukan hal seperti ini ya kan. Ini ya ini bukan tipikal build yang build yang dari itu, build yang tolok aja. Ini pastinya nih build pada umumnya aja kayak Valkyrie, kayak si Vulkan, kayak si Valen dan si Puding ini pastinya kan, pasti ya. Itu aja menurutku ya. Ini buildnya ya futuristik sih pastinya, futuristik seperti Valen sih ya. Cuman build biasa lah ya. Ya build mekanik lah ya. Ini kan mekanik ya kan, mekanik ya kan. Ini mekanik ya kan, mekanik. Terus di ini tuh mekanik apa sini ada kayak bener-bener kayak pasti ini nih warna hitam ini kuning ya kan, ini kuning. Terus ada warna coklat, ada warna milik susu, ada warna berlian di bagian helmetnya pasti ada ya kan, di bawah ada, di nago ada, dikit juga ada, di sini di gabu juga ada pastinya. Dominan warnanya adalah hitam coklat susu ya kan. Ini ada mekan juga turun ada warna ya puding lah ya kan. Begitu ada warna pink juga, ada warna pink merah muda, ada warna apa lagi tuh nggak tahu lagi tuh, warna biru juga ada pastinya, biru juga ada. Ya secara looksnya rumor sketsa dari belt drivernya ya ya mekanik banget ya. Ya gue sangat penasaran gimana jadinya rumor ini kejadian, karena rumor-rumor tuh ngeri-ngeri semua ya kan. Kemarin dikit aja rumor belt drivernya aja Magnen itu ngeri-ngeri abis kejadian ya kan. Terus beltnya Tycoon, beltnya Sinago ngeri-ngeri habis ya kan. Gacor ngeri-ngeri habis ya kan. Terus di Gabu, terus ada Under Valen, apa pistolnya si Valen itu kejadian loh, dan sketnya rumornya. Terus pokoknya tuh ngeri-ngeri habis ya rumor-rumor beredar kali ini ya. Aduh ngeri sih ya. Kita ya rumor tuh berasa kayak spoiler warning aja gitu ya, spoiler kayak wah ini kejadiannya jangan mampus, kayak spoiler aja gitu, spoiler. Meskipun tidak 100% itu nyata, masih dalam rumor, masih bentuk rumor aja gitu ya. Apa yang paling ngeri itu adalah Final Form, Rando Gacak dan juga Legend tuh di situ majalah tuh ngeri-ngeri habis ya kan. Tapi ya tuh rumornya ya kejadian sekali ya kan. Ada sampai sekarang misalkan sketsa rumor atau rumor yang beredar, hati-hati lah ya. Itu kadang palsu, kadang asli, atau rumor itu punya AI atau ada dari fan art atau apa itu ya. Hati-hati aja dengan rumor-rumor ya kan. Harus ditelaah dengan baik dan benar. Contohnya korbannya adalah aku sendiri. Aku merasakan korban kena AI aku kan. Oh ini kamu ntar, wah ini nyata AI apa the official ntar AI gue kena korbannya. Pas itu kena korban juga sih, kena sayang banget gue begituan gini. Nah ini buatnya mekanik banget, puding mekanik
bow and arrow ya nggak kerasa sih, ya berlian, ya transparans, ya pokoknya begitulah. Oke, lanjut lagi. Ya kan, kembali lagi di sini. Oke, aku ada prediksi, ada teori tambahan lagi mengenai Sachikamanen ini. Jadi Sachikamanen ini punya kontribusi yang sangat luar biasa sekali dengan ceritanya. Pastinya ada ayah dan ibunya Sachikamanen muncul di situ. Pasti ada kan? Ayah dan ibunya Sachikamanen, ibunya si Hanto Karakida pasti ada kan kejadian, meskipun orang tuanya si Karakida tuh dimakan atau dibelenggu, disegel sama Granote serigala yang dikasihkan episode kedua, ya kan? Itu ya pasti akan jelaskan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah si Sachikamanen ini punya peran besar terhadap Soma. Makanya dari awal ada kontra kenapa heroin ini, kenapa nggak jadi ya heroin aja, kenapa nggak jadi Kamen Rider. Makanya kalau misalkan jadi Kamen Rider ya kontra aja. Makanya Hachikama ini punya peran peran penting yang gede banget, yang besar banget pada Soma gitu. Makanya semua orang nggak setuju kalau Sachikama itu menjadi Kamen Rider. Itu sayang sekali, ya kan. Kita lihat aja debutnya tuh seperti apa gitu kan. Makanya ya itulah perkontranya. Makanya punya peran penting yang besar bagi karakter Soma ini Sachikamanen ini. Sama seperti Nago dengan Ukyo S, Smuri dengan Ukyo S, ya kan, dengan lain sebagainya seperti itu. Yang ketiga adalah Sachikamanen itu punya peran penting yang besar bagi villainnya juga, villain Stomach Family juga, yang apa, yang berada di perusahaan Stomach Inc itu kan, yang ada desain grafis, ada sketsa-sketsa apa, blueprint gitu kan, ya seperti itulah pokoknya. Tuh pasti punya peran penting, ya kan. Yang ketiga adalah Sachikamanen itu akan berteman dengan villain yang berada di Stomach Family. Nanti enggak kalau misalkan Stomach Family itu pindah kubu. Ini tuh template banget loh, ya kan. Kita bahas bab dulu ya, masalah villain dulu, Stomach Family, ya kan. Kenapa kok bisa Stomach Family itu pindah kubu? Karena ya begitulah. Sesuai seiring perjalanan cerita yang tiba diarahkan oleh si Janggo Komura ini. Begitulah ya, tipikal ya, teman sekarang, era sekarang itu villainnya pindah kubu, ya kan. Memang nggak takut dengan villain tersebut di satu titik aja. Kenapa harus memakai pindah kubu segala? Contohnya kenapa Lakesis itu kok nggak dijadikan sebagai villain yang tepat? Kenapa harus pindah kubu? Tuh sayang banget. Padahal kalau misalkan Lakesis itu menjadi villain, itu ngerinya dapet, ya kan. Lu kayak Harley Quinn, lu kayak wow seksi banget, lu kayak anjir itu ngapain lagi punya Lakesis yang begitu cewek seksi, tapi bentuk ngerinya tuh dapet banget. Ada suspense, intens, tuh gila tuh, keren banget, ya kan. Itu aja. Yang ketiga adalah masalah penceritaan itu apakah rapi atau enggak sesuai seiring berjalannya episode. Terutama pada final chapter atau final act itu kadang-kadang di Kids itu tuh nggak rapi, ngeras. Di Gajah juga ngeras, meskipun masih enjoy, masih ada filler-fillernya. Gacot itu kok final episode apa final chapter kok ada filler-fillernya. Harusnya itu harus ada paduan cerita utamanya, kok ada filler-fillernya. Kenapa, ya kan? Why di Gacot tuh why? Nah, di Gabu ini ada harapanku ya adalah final chapter nggak boleh ngeras, nggak boleh ada filler, full panduan dari cerita utamanya aja, full menceritakan eksistensi dari villain, dari solusi, dari resolusi, dari
masalah-masalah dari kompleks pertengahan cerita yang ada di final form atau gimana dan sebagainya. Pokoknya situ di ya lo filenya tumbuh kembali atau gimana terserah dari Bujangku Kamu Raja lah begitu aja ya kan begitu. Nah, itu harapanku. Pokoknya jangan ngeras. Ngeras tuh kecepatan ya. Kecepatan jangan apalagi ada fillernya. Ulangi lagi ya, jangan ada fillernya. Yang nanti adalah jangan ada yang bertele-tele ceritanya. Jangan kayak dragging aja ceritanya, dragging ya kan, template banget. Yang kayak gitu-gitu aja, jangan gitu-gitu aja ya kan. Harus ada bervariasi begitu. Emosi itu dapat banget ya kan. Yang keempat adalah jangan ada yang fan service dipaksakan. Contohnya adalah Dapan. Di series Kamen Rider Kids itu ngapain Dapan balik di final chapter? Ngapain? Nggak guna tuh karakter Dapan buat ngapain? Dapat kembali di final chapternya Kamen Rider Kids tuh ngapain? Why? Itu fan service nggak banget menurut gua tuh, ngapain tuh, nggak perlu ya fan service tuh dimasukin, ngapain tuh ya. Itu harapanku di final chapter tuh ya. Nah, ya kan ini Sachi Keamanan itu punya punya peran penting lagi, peran penting yang besar. Dan setiap sisi, sudut, panjang kali lebar, ya kan itu punya peran penting pokoknya. Oke, selanjutnya tambahan lagi masalah teknik cut to cut. Ada yang tanya di komen, teknik cut to apa bang? Nah, gitu kan. Jadi aku tambah lagi, teknik cut to cut itu adalah ya kan teknik cut to cut atau teknik ketika kalau misalkan edit video itu cut to cutnya itu rapi. Ketika kita lihat episode ketiga masalah choreography acting yang long shot itu, yang wet shot, tapi ini kan sama kan jang actingnya kan itu kan sedang begini itu sedang apa berjalan itu kan kurang rapi kan. Aku komentar di situ bahwa cut to cutnya belum rapi, cut to cut-nya belum rapi karena kurang smooth aja, kurang mulus, kurang kurang mulus aja dan kurang smooth aja gitu. Begitu. Karena aku keke dan ngegas aja mengenai hal seperti itu. Gitu. Terus yang ketiga, ada tanya lagi. Teknik montage. Apa teknik montage? Teknik montage itu adalah teknik di mana ada percepatan di mana mengembangkan karakter itu dari awal menuju uh, akhir ceritanya berjalan tersebut. Ya, lo baca sendiri aja lah ya. Aku nggak tahu tuh montage itu secara definisi itu seperti apa. Aku kurang tahu. Yang aku tahu adalah lagi aku ulangi lagi ya. Montage itu adalah sesuai dengan ceritanya berjalan. Satu titik ceritanya tuh ada karakter tuh ada pengembangan cerita, misalkan ada satu karakter yang eh, memulai aktivitasnya dari kecil sampai besar dengan cuttingnya dengan rapi, dengan smooth, itu namanya montage. Begitulah, orang lebihnya seperti itulah. Jadi kalian baca-bacalah di Google, lo cari di Google apa teknik cut to cut, apa teknik montage, apa teknik match cut, apa teknik wide shot, long shot, apa teknik kayak kayak angle ya kan, wide angle tuh lo baca sendiri di Google. Aku aja tuh masih belajar masalah video kali ini, video edit video apa video no cut no edit itu kan masih belajar terus masih belajar lah ya kan, gue masih trial and error di mohon up ya, itu aja sih menurutku ya. Jadi kembali ke utama lagi, jadi apa yang simpulkan kali ini, Sachika Amane itu harus di development dengan baik dan benar meskipun itu menjadi third rider, itu menjadi heroin sepenuhnya atau menjadi cerita yang berjalan itu pokoknya apapun yang terjadi itu sesuai dengan cerita yang rapi dan baik dan benar. Pokoknya intinya rapi aja. Cerita yang rapi itu story-nya, bukan karakternya. Dari karakter tuh ngikut aja dari ceritanya, begitu ya kan.
itu adalah kesimpulannya. Nggak ada masalah sama dia menjadi Kamen Rider atau nggak jadi Kamen Rider, heroin atau menjadi Kamen Rider nggak ada masalah. Udah dari aku, ya ini udah 50 menit. Dari aku mohon maaf jika ada bertele-tele, ya kan, mohon maaf jika ada yang salah, ya aku sorry ya, bertele-tele, aja bertele-tele ini kan, oke, aku pamit dulu ya kan, bye bye di video berikutnya, bye bye.